術式判定赤。待てブラザー。紫。 Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen. Tepatnya lanjutan cerita pada anime season pertamanya, yang berarti akan menjadi inti cerita di season kedua nanti. Pembahasan ini sekaligus menjawab survei yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu mengenai anime yang ingin kalian pilih untuk saya bahas. Pada pembahasan arc masa lalu Gojo, akan ada beberapa poin menarik. Misalnya seperti seseorang yang bisa mengalahkan Gojo Satoru, atau alasan kenapa Suguru Geto dicap sebagai seorang kriminal, dan juga siapa ayah dari Megumi Fushiguro. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya. Scene pertama menunjukkan Utahime dan Maimai yang berada di sebuah bangunan. Saat mereka sedang berdiskusi mengenai pola penghalang yang awalnya dikira melingkar, namun ternyata saling menindih. Tiba-tiba dari atas datang Gojo Satoru yang membuat ledakan besar. Di sana Gojo mengejek Utahime yang terlihat seperti menangis. Sementara Maimai gantian menggoda Gojo dengan berkata jika dia menangis apakah Gojo akan menghiburnya. Tiba-tiba ada sebuah roh kutukan yang mengintai. Namun dengan cepat Suguru Geto langsung menghabisinya. Setelah semuanya beres, Shoko langsung menanyakan kabar Utahime yang sudah menghilang tanpa kabar selama 2 hari. Dari obrolan tersebut, Maimai lalu bertanya kenapa tidak ada teknik penghalang yang digunakan Goto, Geto maupun Shoko. Mendengar hal tersebut, ketiganya langsung melongo karena memang lupa memakai teknik tersebut. Atas dasar itu, Masamichi Yaga langsung memarahi ketiga muridnya karena terlalu ceroboh, sehingga mengakibatkan masyarakat sipil terkena dampak dari apa yang dilakukan Gojo dan kawan-kawan. Setelah menerima teguran dari gurunya, Gojo lalu berdiskusi dengan Geto dan Shoko. Gojo meragukan apakah penggunaan teknik penghalang memang diperlukan. Bukankah masyarakat juga tidak bisa melihat arwah terkutuk atau semacamnya? Namun, Geto meluruskan bahwa penggunaan penghalang memang dibutuhkan karena Jujutsu ada untuk melindungi orang non-Jujutsu. Mendengar jawaban sok bijak dari Geto membuat Gojo muak. Ia menganggap apa yang dikatakan Geto hanyalah omong kosong belaka, hingga membuat suasana memanas dan mereka sampai ingin adu kekuatan. Namun di tengah keributan itu, tiba-tiba Guru Yaga datang. Di sana, Guru Yaga memberikan misi kepada Gojo dan Geto. Misi kali ini mempunyai 2 tujuan, yakni mengawal dan menghapus seseorang bernama Riko Amanai. Dia merupakan seorang gadis yang akan menjadi wadah bintang plasma atau wadah baru dari Master Tengen. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Dijelaskan oleh Guru Yaga bahwa Master Tengen mempunyai teknik kutukan keabadian. Ia tidak punya masalah dengan usia, namun ketika mencapai usia tertentu, teknik tersebut mencoba mengubah tubuh. Ia akan berevolusi menjadi wujud yang tertinggi dari manusia. Jika hal itu terjadi, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah Master Tengen bisa menjadi musuh umat manusia. Karena hal itulah, setiap 500 tahun sekali, Master Tengen harus menyatu dengan wadah bintang plasma yang sesuai, lalu membentuk ulang informasi tubuhnya. Jika hal itu terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Tetapi, masalahnya lokasi wadah bintang plasma sudah bocor, sehingga kini banyak kelompok yang mengincar gadis tersebut. Pertama, Grup Q Pengguna Kutukan. Organisasi ini berniat menjungkirkan dunia Jujutsu dengan menghilangkan Master Tengen. Kedua, Grup Bintang Religius, yang dikenal sebagai Asosiasi Wadah Waktu. Mereka adalah organisasi yang memuja Master Tengen sebagai dewa. Kini, Guru Yaga menegaskan kembali, Master Tengen dan wadah bintang plasma akan menyatu dalam 2 hari saat bulan penuh. Kawal gadis itu dan bawa dia ke Master Tengen. Kalau kalian gagal, akibatnya akan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Jadi jangan mengacau. Mereka lalu berjalan menuju tempat wadah bintang plasma. Di perjalanan, Gojo sempat bingung kenapa kelompok bintang religius yang memuja Master Tengen malah ingin membunuhnya. Kemudian, Geto menjelaskan bahwa yang mereka puja adalah Master Tengen yang asli.
wadah bintang plasma hanya akan merusak kemurniannya. Namun, bintang religius bukanlah pengguna kutukan, sehingga mereka hanya perlu mewaspadai grup Q. Saat mereka sedang santai berjalan, tiba-tiba terjadi ledakan di gedung tempat Riko Amanai tinggal. Seketika itu juga Gojo dan Geto langsung panik. Berbeda dengan Geto yang langsung bersiaga, Gojo malah bercanda dengan mengatakan apakah ledakan itu akan menjadi salahnya jika wadah bintang plasma sudah mati. Namun tiba-tiba saja, seorang gadis terjun bebas dari lantai atas gedung. Sementara dari atas lokasi ledakan, muncul seseorang yang berasal dari grup Q. Tentara tersebut bernama Kokun. Saat melihat keluar ruangan, ia terkejut karena di sana sudah ada Suguru Geto yang menyelamatkan wadah bintang plasma. Melihat seragam yang dikenakan musuhnya, Kokun langsung menyadari jika mereka berasal dari SMA Jujutsu. Lalu dengan menggertak, Kokun meneriaki Geto untuk menyerahkan wadah bintang plasma. Namun, dengan sedikit mengejek, Geto pura-pura tidak mendengar dan menyuruh Kokun untuk lebih mendekat. Sementara itu, dari bawah Gojo masih bersantai. Ia sedikit lega karena temannya berhasil menyelamatkan wadah bintang plasma tepat waktu. Tapi, tiba-tiba sebuah serangan mengarah kepadanya. Tentu saja serangan itu berasal dari tentara grup Q bernama Fire. Ia mendengar rumor jika Gojo adalah orang yang kuat, sehingga ia ingin membuktikan rumor tersebut dengan menantangnya bertarung. Namun, Gojo ingin membuat aturan. Dengan sedikit mengejek, Gojo menyuruh Fire untuk menangis dan meminta maaf sekarang sehingga dia tidak akan membunuhnya nanti. Mendengar hal itu, Fire langsung menunjukkan ekspresi kemarahannya. Di sisi lain, anggota grup bintang religius yang tidak mempunyai kekuatan bertarung mengamati pertarungan tersebut dari kejauhan. Meski tidak mempunyai kutukan, namun mereka mempunyai uang yang melimpah. Dua orang tersebut lalu berdiskusi. Namun, saat satu orang memanggil temannya dengan nama Jenin, temannya langsung mengoreksinya. Karena saat ini ia sudah menikah dan mengambil nama istrinya, sehingga namanya sudah bukan Jenin. Orang tersebut mengenalkan dirinya sebagai Fushiguro. Siapa sebenarnya orang ini? Apa hubungannya dengan Megumi Fushiguro? Sayangnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 領域展開無料空所